Halo, selamat datang kembali di channel kami. Nama Gibran Rakabuming Raka semakin dikenal di Indonesia, terutama setelah kiprahnya di dunia politik. Sebagai putra sulung Presiden Joko Widodo, perjalanan hidup Gibran penuh dengan dinamika yang menarik untuk disimak. Dalam video ini, kita akan mengulas secara mendalam tentang kehidupan Gibran, mulai dari masa kecilnya, pendidikan, karir bisnis, hingga perannya sebagai Wakil Presiden Indonesia. Mari kita telusuri bersama. Latar belakang keluarga. Gibran Rakabuming Raka lahir pada tanggal 1 Oktober tahun 1987 di Surakarta, Jawa Tengah. Ia adalah anak pertama dari pasangan Joko Widodo dan Iriana. Ayahnya, yang akrab disapa Jokowi, sebelum terjun ke dunia politik, adalah seorang pengusaha mebel yang sukses di kota Solo. Ibunya, Iriana, dikenal sebagai sosok ibu rumah tangga yang sederhana dan penuh kasih sayang. Gibran memiliki dua adik, yaitu Kahiyang Ayu dan Kaesang Pangarep. Sebagai anak sulung, Gibran tumbuh dengan tanggung jawab yang besar dalam keluarga. Meskipun berasal dari keluarga yang kemudian menjadi terkenal, masa kecil Gibran dihabiskan dengan kesederhanaan di kota Solo. Pendidikan. Pendidikan selalu menjadi prioritas dalam keluarga Gibran. Ia memulai pendidikan dasarnya di SDN 16 Mangkubumen Kidul, sebuah sekolah negeri di kota Solo. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, Gibran melanjutkan ke SMP Negeri 1 Surakarta, yang dikenal sebagai salah satu SMP favorit di kota tersebut. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah pertama, Gibran memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya ke luar negeri. Ia bersekolah di Orchid Park Secondary School di Singapura. Keputusan ini menunjukkan keberanian dan kemandirian Gibran sejak usia muda. Di Singapura, Gibran belajar banyak tentang disiplin dan etos kerja yang tinggi. Setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya, Gibran melanjutkan studi di Management Development Institute of Singapore, MDIS. Di sini, ia mendalami ilmu manajemen dan bisnis. Tidak berhenti sampai di situ, Gibran kemudian melanjutkan pendidikannya ke University of Technology Sydney di Australia, di mana ia memperoleh gelar Bachelor of Commerce. Pengalaman pendidikan internasional ini membentuk perspektif Gibran dalam melihat dunia bisnis dan manajemen. Perjalanan bisnis. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Gibran kembali ke Indonesia dengan semangat untuk berkontribusi di tanah air. Pada tahun 2010, ia mendirikan usaha catering bernama Chili Pari di kota Solo. Dengan pendekatan profesional dan inovatif, Chili Pari berhasil menarik perhatian pasar dan menjadi salah satu penyedia jasa catering terkemuka di kota tersebut. Tidak berhenti di bisnis catering, Gibran kemudian mengembangkan sayap bisnisnya ke dunia kuliner lainnya. Ia mendirikan Markobar, singkatan dari Martabak Kota Barat, yang menawarkan berbagai varian martabak dengan topping yang beragam dan inovatif. Konsep ini berhasil menarik minat konsumen, terutama kalangan muda, dan menjadikan Markobar sebagai salah satu destinasi kuliner populer. Selain itu, Gibran juga terlibat dalam berbagai usaha lain, termasuk bisnis kopi dengan brand Kopi Gibran, dan beberapa startup di bidang teknologi. Diversifikasi bisnis yang dilakukan Gibran menunjukkan visinya dalam melihat peluang dan keberaniannya dalam mengambil risiko. Karir politik. Pada tahun 2019, Gibran memutuskan untuk terjun ke dunia politik. Keputusan ini sempat menimbulkan pro dan kontra, mengingat posisinya sebagai anak presiden. Namun, dengan tekad dan visi yang jelas,
Gibran maju sebagai calon wali kota Surakarta melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Dalam kampanyenya, Gibran menekankan pentingnya inovasi, digitalisasi, dan pemberdayaan UMKM. Ia juga menyoroti pentingnya partisipasi generasi muda dalam pembangunan kota. Pesan-pesan ini resonan dengan banyak pemilih, terutama kalangan muda dan pelaku usaha kecil. Pada Pilkada 2020, Gibran berhasil memenangkan pemilihan dengan perolehan suara yang signifikan. Ia resmi dilantik sebagai wali kota Surakarta pada tanggal 26 Februari tahun 2021. Dalam masa jabatannya, Gibran fokus pada pengembangan infrastruktur, peningkatan layanan publik melalui digitalisasi, dan berbagai program untuk mendukung UMKM. Salah satu inisiatif yang menonjol adalah program digitalisasi layanan publik, di mana berbagai layanan pemerintahan dapat diakses secara online, memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai keperluan administrasi. Selain itu, Gibran juga mendorong pengembangan pariwisata dan budaya lokal untuk meningkatkan perekonomian kota. Wakil Presiden Indonesia. Karir politik Gibran mencapai puncaknya ketika ia dipilih sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto dalam pemilu 2024. Keputusan ini menjadi salah satu momen paling kontroversial dalam sejarah politik Indonesia, terutama karena usianya yang masih sangat muda untuk jabatan tinggi di pemerintahan. Namun, pasangan Prabowo-Gibran berhasil memenangkan kontestasi dengan perolehan suara signifikan, mengalahkan pesaingnya dalam satu putaran. Pada tanggal 20 Oktober tahun 2024, Gibran resmi dilantik sebagai Wakil Presiden Indonesia, menjadikannya Wakil Presiden termuda dalam sejarah Indonesia. Sebagai Wakil Presiden, Gibran memiliki tanggung jawab besar dalam membantu Presiden Prabowo dalam menjalankan pemerintahan. Beberapa program yang menjadi fokusnya adalah pemberdayaan ekonomi kreatif, digitalisasi layanan publik, serta peningkatan kesejahteraan UMKM. Sesuatu yang telah menjadi perhatiannya sejak menjabat sebagai wali kota Solo. Gibran juga mendapatkan peran dalam mengembangkan sektor teknologi dan inovasi, terutama dalam mendorong keterlibatan generasi muda di berbagai sektor strategis. Ia seringkali menekankan pentingnya anak muda dalam membangun masa depan Indonesia yang lebih modern. Namun, sebagai wakil presiden, Gibran juga menghadapi tantangan besar, mulai dari menjaga hubungan politik di pemerintahan hingga menghadapi berbagai kritik yang datang dari berbagai pihak. Apakah ia mampu membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang kompeten? Waktu yang akan menjawabnya. Kontroversi dan kritik. Seperti figur publik lainnya, perjalanan politik Gibran tidak lepas dari kontroversi dan kritik. Salah satu isu utama yang banyak dibahas adalah dugaan nepotisme dan dinasti politik. Sebagai putra Presiden Joko Widodo, banyak pihak mempertanyakan apakah Gibran mendapatkan keistimewaan dalam dunia politik. Isu ini pertama kali mencuat ketika Gibran maju sebagai calon wali kota Solo pada tahun 2020. Banyak pihak menilai bahwa jalannya ke politik terlalu mulus dibandingkan kandidat lainnya. Hal yang sama terjadi saat ia mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Proses pencalonannya mendapat sorotan tajam setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah aturan mengenai batas usia wapres, yang memungkinkan Gibran untuk maju meskipun usianya belum mencapai 40 tahun. Keputusan MK ini menuai kritik luas karena dipimpin oleh Anwar Usman, yang saat itu merupakan paman Gibran dari jalur pernikahan. Meskipun MK kemudian menjatuhkan sanksi kepada Anwar Usman,
keputusan tersebut tetap berlaku. Membuka jalan bagi Gibran untuk menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo. Selain itu, beberapa kebijakan Gibran sebagai wali kota Solo juga menuai kritik. Seperti proyek revitalisasi pasar tradisional yang dianggap kurang memperhatikan pedagang kecil. Namun, di sisi lain, banyak pula yang menilai bahwa programnya membawa perubahan positif bagi kota Solo. Prestasi dan pengaruh di Indonesia. Di balik berbagai kritik, Gibran juga memiliki sejumlah pencapaian yang patut diperhitungkan. Sebagai wali kota Solo, ia dikenal aktif dalam digitalisasi layanan publik dan mendorong perkembangan ekonomi kreatif serta UMKM. Program-programnya seperti Solo Smart City dan kemudahan akses layanan berbasis aplikasi mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Dalam perannya sebagai wakil presiden, Gibran berusaha membawa perspektif baru dalam pemerintahan. Fokusnya pada generasi muda, inovasi teknologi. Apakah ia akan mampu membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang visioner dan membawa perubahan nyata bagi negeri ini? Kita akan melihat bagaimana kiprahnya dalam beberapa tahun ke depan. Bagaimana menurut kalian tentang sosok Gibran? Apakah ia adalah pemimpin yang dibutuhkan Indonesia? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Terima kasih telah menonton video ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.